Istiqaromah. Ya, selamat malam. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu yang sangat berharga. Saya Nanda Ayu Lestari, mahasiswa dari UT Purwokerto yang sedang praktik tentang mengenai mata kuliah arsip sejarah lisan yang bertugas dokumentasikan dan merekam sejarah lisan terkait nomor situs prasejarah di Desa Galuh Timur ini. Iya. Saya ingin menanyakan Ibu, sejak kapan Ibu mengetahui adanya situs prasejarah di wilayah ini? Situs prasejarah di wilayah ini hampir kurang lebih itu sudah 5 tahunan yang lalu. Itu sebenarnya awalnya itu memang tidak disengaja karena ada beberapa petani yang sedang mencakul ternyata menemukan tulang belulang ataupun dari yang setelah diteliti itu ternyata tulang dari manusia purba. Gitu. Apa yang membuat Ibu tertarik atau merasa penting untuk menjaga dan melestarikan situs tersebut? Iya, situs tersebut kenapa menjadi menarik karena memang dari para pelestari, namanya bapak-bapak yang sekarang ini digiatkan mencari tulang belulang ataupun serpihan-serpihan dari tulang-tulang manusia purba terdahulu itu disebut sebagai pelestari budaya, yang dimana mereka memang sekarang ini sudah bekerja sama dengan BRIN. Artinya itu menjadi penting karena memang itu adalah warisan budaya yang harus terus digali, bahwa di Galuh Timur ini memang pernah ada dan hidup manusia-manusia purba prasejarah maupun prasejarah, sehingga bahwa di Galuh Timur itu sudah ada kehidupan sudah lama, artinya sudah lama karena bisa dikatakan bahwa manusia purba yang ada di Galuh Timur itu usianya melebihi dari manusia purba yang ada di Sangiran, Jawa Timur. Oh, baik Ibu. Selanjutnya sejarah penemuan situs, bagaimana awal mula situs tersebut ini ditemukan? Ya, situs ini ditemukan awalnya memang itu para petani yang sedang mencangkul menemukan serpihan-serpihan tulang-tulang, sehingga dibawa ke, awalnya memang orang yang menemukan itu hampir dikatakan sebagai orang yang tidaklah ada tulang seperti itu, terus dibawa ke dan diberitahukan kepada orang lain, itu menganggap bahwa itulah masa ataupun hanya sebagai guruan semata. Ternyata setelah itu diperlihatkan kepada orang yang lebih paham, contohnya dibawa ke Museum Buton yang ada di Bumiayu, itu ternyata diteliti sehingga itu menjadi tahu bahwa itu memang serpihan-serpihan tulang belulang yang memang dari manusia purba zaman terdahulu. Dan akhirnya dari situlah muncullah istilah yang namanya kampung purba di Desa Galuh Timur, sebagai kampung di mana ada pelestari-pelestari yang menemukan dari serpihan-serpihan manusia purba terdahulu. Dan sampai hari ini Desa Galuh Timur, khususnya di Kampung Purba Desa Galuh Timur itu sudah didatangi oleh para mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia maupun dari luar negeri. Contohnya ada beberapa mahasiswa yang sampai menginap di sini dan bermalam di Galuh Timur sambil menjelajahi tempat-tempat yang untuk ditemukan, dan sekarang ini sedang diteliti langsung oleh namanya BRIN itu, sehingga sekarang ini keberlanjutan dari keberadaan manusia purba di Galuh Timur itu tetap digali. Berarti
berarti kondisi pertama saat ditemukannya itu tertimbun tanah. Iya, tertimbun tanah. Baik. Gitu. Apakah ada cerita atau mitos lokal yang berkembang di masyarakat sebelum situs ini diakui sebagai peninggalan prasejarah? Iya. Sebelumnya kami tidak mengetahui bahwa ada mitos bahwa intinya bahwa di Galuh Timur itu memang dulu sebagai daerah yang punya sejarah banyak. Selain dari manusia purba sendiri, kampung purba sendiri, itu ada yang namanya situs Gagang Golok yang letaknya itu tidak jauh dari kampung purba. Jadi Galuh Timur itu memang dulu diriwayatkan ada seorang putri raja yang yang bersinggah di Galuh Timur itu, sehingga ada yang namanya Gagang Golok. Itu adalah golok yang terlepas karena seorang raja yang ingin menebas leher dari kekasih si putri raja itu. Selanjutnya, pelestarian dan tantangan upaya apa saja yang telah dilakukan masyarakat atau pemerintah untuk melestarikan situs tersebut? Untuk melestarikan kampung purba ataupun purbakala di Galuh Timur itu, pemerintah Kabupaten Brebes sudah membangun museum purbakala di Desa Galuh Timur, tepatnya di Dusun Kalipucung. Yang sekarang ini pembangunannya terus dikembangkan, ada rumah dinas, ada gazebo yang itu nantinya akan terus dikembangkan sehingga hasil purba ataupun kampung purba yang ada di Galuh Timur itu nanti barang-barangnya akan ditempatkan di museum tersebut. Pandangan dan harapan, bagaimana pandangan Ibu tentang pentingnya sejarah lokal bagi identitas masyarakat desa Galuh Timur? Oke, pentingnya identitas lokal itu supaya generasi muda yang akan datang itu mengetahui bahwa adanya zaman purba yang ada di Galuh Timur itu menandakan bahwa Desa Galuh Timur itu adalah desa yang sudah cukup lama. Artinya dari dulu itu sudah ada, sehingga bagaimana kita bisa terus membudidayakan apa yang menjadi sejarah itu menjadi warisan penting bagi generasi muda yang akan datang. Jika situs ini dijadikan objek wisata edukatif, apa hal terpenting yang perlu diperhatikan agar tidak merusak nilai sejarah? Iya, agar tidak merusak nilai sejarahnya, otomatis di museum itu juga sudah dibuat tempat-tempat sehingga ketika ada orang yang datang itu tidak boleh sambil merokok, karena asap-asap rokok yang ada ketika di ruangan itu akan menghilangkan ataupun akan bisa merubah barang itu ketika diteliti akan cepat rusak seperti itu kalau terkena dengan asap rokok. Pesan apa saja yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi muda tentang pentingnya mengenal dan melestarikan sejarah kampung? Sejarah kampung Galuh Timur itu adalah desa yang banyak memiliki potensi, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusianya, sehingga adanya potensi kampung purba maupun potensi dari museum Gagang Golok, ada kampung purba dan lain sebagainya, itu perlu dikembangkan karena potensi yang ada itu tidak akan berjalan baik ketika para pemuda dan generasi berikutnya tidak memahami sejarah yang pernah ada di Galuh Timur. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan atau tambahan terkait kisah penemuan atau pengalaman pribadi dengan situs ini?
situs ini dulu pada saat awal adanya penemuan ini memang langsung dibuka oleh bupati dan wakil bupati. Pada saat itu seluruh jajaran Forkopimcam di Kecamatan Tonjong itu bahu membahu untuk mengetahui bahwa di Desa Galuh Timur itu telah ditemukan. Jadi artinya dari masyarakat desa maupun sampai dengan tingkat kabupaten bahwa sudah diketahui bahwa Galuh Timur itu memiliki potensi dari hal sejarah. Gitu. Terima kasih banyak atas waktu dan cerita juga yang telah dibuat. Semoga wawancara ini dapat membantu melestarikan sejarah Desa Galuh Timur. Amin.